Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Izinkan saya, Odilia Rovara dari Prodi Psikologi UMD, mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia sebagai tugas besar kedua Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Ekawati, MPD. Yang menjadi latar belakang topik ini adalah bahwa bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan dan menjadi jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Terdapat beberapa variasi gaya bahasa yang digunakan di masyarakat yang dikenal sebagai bahasa pergaulan atau bahasa gaul. Bahasa gaul berkembang sesuai zaman berupa lisan maupun tulisan. Rumusan masalah topik ini adalah bagaimanakah perkembangan penggunaan bahasa gaul yang digunakan di masyarakat serta dampaknya terhadap perkembangan bahasa Indonesia dengan tujuan yaitu untuk mendeskripsikan perkembangan penggunaan bahasa gaul yang digunakan dalam masyarakat baik lisan maupun tulisan dalam media elektronik, media sosial di Indonesia serta dampaknya terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Manfaat teoritis yang diharapkan yaitu dapat menambah wawasan kajian ilmu bahasa, sedangkan manfaat praktis antara lain diharapkan yaitu memberikan informasi mengenai perkembangan penggunaan bahasa pergaulan, membuka mata masyarakat luas tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan sebagai pedoman jika ada penelitian selanjutnya yang ingin membahas permasalahan yang serupa. Dalam paparan ini, perkembangan bahasa gaul di Indonesia dari tahun 1960-an hingga sekarang, saya bagi menjadi 5 waktu, yaitu per 10 tahun. Kita masuk di tahun 1960 sampai 1970-an. Pada masa ini pengaruh barat band rock, diskotik rumahan melanda kota-kota besar, dikenal sebagai bahasa prokem, yaitu ragam non-standar bahasa Indonesia yang lazim di Jakarta pada tahun 1970-an, yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut bahasa gaul dalam Kamus Linguistik edisi keempat tahun 2008, ditandai oleh kata-kata dalam bahasa Indonesia atau dialek Betawi yang mengalami penyisipan oka. Contohnya bapak yang dipotong menjadi bab dan disisipi oka, membentuk bokap. Kemudian ada beberapa contoh lainnya tanpa pola sebelumnya dengan penyisipan seperti asoy, ajojing, apel, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke masa waktu 1980-an. Ada beberapa istilah bahasa gaul yang menarik untuk diketahui pada masa ini, contohnya alamakjan, astaga naga, bikos yang gosip, boil artinya mobil, dan sebagainya. Pada masa ini, setiap komunitas memiliki bahasanya masing-masing, suatu ragam bahasa tak resmi yang dipakai oleh kaum remaja atau kelompok-kelompok sosial tertentu untuk komunikasi internal sebagai upaya supaya orang-orang kelompok lain tidak mengerti. Contohnya, untuk di dunia gym ada pemakaian kata WKWKWK. Lalu di komunitas waria ada kata ember yang berarti memang, dan akika berarti aku. Berikutnya adalah masa tahun 1990-an. Pada masa ini film Catatan Si Boy sangat mempengaruhi pergaulan. Ada tokoh Emon yang memakai karakter waria. Kemudian mendekati pertengahan tahun, radio dan televisi swasta mulai mempengaruhi, contohnya entertainer yang menjadi ikon anak gaul di televisi, yaitu almarhum Indra Safera dan Dedi Sahertian. Beberapa contoh bahasa gaul di sekitar tahun 90-an ini yaitu habis banget, detek, bolot, LBK, IGP, dan sebagainya. Juga masih ada dijai banget, laut aja, lahyau, lemot, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke tahun 2000-an. Nah, di tahun 2000-an ini era zamannya bahasa gaul. Hampir setiap bulan muncul bahasa gaul baru.
Ada juga beberapa kata yang berasal dari tahun sebelumnya, tapi diubah sedikit cara pengucapannya. Bahasa gaul ini pada masa ini mempunyai pamor makin baik setelah Dewi Sehartian membuat kamus bahasa gaul. Kemudian pada era generasi milenial di tahun 2000-an berkembang beberapa media sosial seperti Friendster, Tumblr, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Kaskus. Dan kemudian penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya melalui lisan, tapi juga tulisan melalui pesan singkat yang dikirimkan ke satu orang yang dituju. Selain itu, penggunaan media sosial bebas berkomentar, mengungkapkan opininya, sehingga tercipta diskusi antar penutur dan mitra tutur. Kemudian peran media elektronik dan cetak juga sangat besar mengembangkan bahasa gaul di masa ini. Misalkan saja dalam karya sastra remaja seperti cerpen atau novel, umumnya menggunakan bahasa gaul. Sedangkan contoh pengaruh media elektronik TV, televisi terhadap perkembangan bahasa gaul, misalnya di program Dahsyat di RCTI tahun 2008, sempat memarahkan kata cekidot. Beberapa contoh bahasa gaul di tahun 2000-an, ada ampun duce, bo, capung, dan sebagainya. Ada kidungan, ceng, jo, jomblo, kasihan, belo, yang kita masih ingat. Lalu yang terakhir adalah di era tahun 2010 yang merupakan gabungan generasi milenial dan generasi Z. Penyebaran bahasa gaul berkembang dalam era ini karena pengaruh perkembangan internet dan digitalisasi yang sangat pesat. Berbeda dengan generasi milenial, maka generasi Z sudah memiliki akses penuh terhadap smartphone, wifi, layanan aplikasi streaming, dan berbagai kemudahan teknologi lainnya. Media sosial yang disukai generasi Z adalah yang berbasis video, seperti Instagram Story, YouTube, dan TikTok. Sebagai dampak dari kemajuan teknologi internet dan mobile gaming dan sosial media memberikan pengaruh besar dalam pertumbuhan generasi Z termasuk bahasa gaulnya. Bahasa gaul di era ini tampaknya ditandai oleh banyaknya penyelipan istilah bahasa asing. Karena selain pengaruh internet, juga dikarenakan mungkin sikap yang meyakini bahwa dengan penggunaan bahasa asing akan terlihat modern dan terpelajar. Ini adalah beberapa bahasa gaul yang muncul di era tahun 2010 dan kita lihat banyak singkatan dari bahasa Inggris seperti ASAP, as soon as possible, AFK, away from keyboard, dan seterusnya. Ada pula yang bukan singkatan dari bahasa Inggris seperti halu, menggambarkan seorang dengan khayalan tinggi, japri, jaringan pribadi, kepo, akronim dari knowing every particular object, dan sebagainya. Dan yang sangat menarik, di tahun 2018 ada fenomena yang booming di kawasan Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, sehingga disebut bahasa gaul slang anak Jaksel. Kosakata bahasa Inggris yang biasa mereka pakai, misalkan literally, basically, dan sebagainya. Lalu ada whereas, somehow, and up. Ini ada contoh yang lucu mengenai bahasa anak Jaksel. Saya bacakan. Gue literally beneran offended sih dengan joke anak Jaksel ngomong mix. Gue literally anak Jaksel dan gue ngomong mix. Apa pahala kalian jadi less value gara-gara gue ngomong mix? No, kalian bikin orang offended lah, which is mengurangi pahala kalian. Artinya sesungguhnya gue beneran tersinggung sih dengan joke anak Jaksel ngomong campur. Gue anak Jaksel dan gue ngomong campur. Adakah pahala kalian yang berkurang gara-gara gue ngomong campur? No, kalian bikin orang tersinggung lah yang mengurangi pahala kalian. Baik. Dan kemudian kita masuk ke ciri-ciri bahasa gaul setelah kita lihat dari bahasa gaul tahun 1960 hingga 2022. Menurut Sein dan Wagiati tahun 2018 ada dua aspek yang dapat dijadikan ciri leksikal bahasa gaul di kalangan kaum muda, yaitu aspek morfologis
aspek asal kata. Dalam konteks aspek morfologis digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu kata normal seperti jutek, jarang tersenyum, kata reduksi, sensitif menjadi sensi, kata singkatan OTW, on the way, akronimisasi, japrik dari jalur pribadi, dan penyisipan oka, bapak menjadi bokap. Sedangkan dalam konteks aspek asal kata dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu kata yang berasal dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dampak penggunaan bahasa pergaulan terhadap perkembangan bahasa Indonesia ada negatif dan positif. Untuk yang negatif yaitu menimbulkan pergeseran makna menjadi lebih buruk, ya. Contohnya kata kepo. Kata kepo berasal dari slang bahasa Inggris yaitu knowing every particular object, dan bahasa Hokkien dari kai po yang keduanya berarti ingin mengetahui apapun. Dan dalam bahasa gaul di Indonesia arti kepo menjadi negatif karena konteksnya ingin mencampuri masalah orang lain. Lalu dampak negatif lainnya bahwa bahasa gaul dapat mengganggu pembaca yang tidak memiliki pengertian yang sama. Terlebih dalam bentuk tulisan menimbulkan banyak interpretasi dan waktu untuk memahami. Yang ketiga, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit komunikasi dalam acara formal yang mengharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan untuk dampak positifnya, membuat remaja lebih kreatif dalam menjadikan bahasa yang lebih mudah diingat dan mudah diucapkan. Pergeseran makna yang lebih baik, contohnya ada kata legend, suatu istilah bagi seorang atau tempat yang tak tergantikan. Konteks kalimat bahasa gaul misalkan, dia mah emang legend. Nah, menunjukkan sebuah pujian dan rasa bangga akan sesuatu yang legend tersebut. Kesimpulan dari topik ini, ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kreativitas linguistik di kalangan muda, yaitu faktor efisiensi berbahasa, faktor sosial psikologis, faktor anutan berbahasa, faktor kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan faktor keinginan untuk menciptakan varian yang dapat menunjang ekspresi perasaan, pikiran, dan identitas lingkungan penuturnya. Bahasa gaul sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, salah satunya melalui peran media elektronik, misalkan film, iklan, dan cetak, majalah, surat kabar, karya sastra, cerpen, dan novel. Bahasa gaul itu bukanlah bahasa Indonesia yang baku, sehingga sebaiknya tidak dimasukkan sebagai ragam bahasa Indonesia, namun merupakan gaya bahasa. Lalu para pengguna bahasa gaul ini cenderung mengubah bahasa baku yang mungkin menurut mereka bahasanya terlalu kaku dan formal sehingga terkesan serius dan kurang modern. Bahasa gaul mungkin sedikit banyaknya mengganggu untuk perkembangan bahasa Indonesia, tapi bisa kita nikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan penggunaan bahasa gaul ini pada situasi dan kondisi, waktu, dan media yang tepat, juga pada komunikan yang tepat. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang tidak pada tempatnya, perlu ditanamkan pada diri sendiri kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Dan sebagai saran bahwa bahasa gaul memang akan terus berkembang sesuai dengan perubahan generasi. Maka tugas para pengajar atau generasi sebelumnya adalah menjelaskan kepada anak muda soal kesantunan, cara menyampaikan pendapat yang runut, serta membedakan konteks pemakaian bahasa, pada konteks apa seseorang harus menggunakan bahasa baku dan kapan boleh menggunakan bahasa gaul. Ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atas penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.